Bayangkan ini, Anda bangun setiap pagi tanpa ponsel pintar, tanpa jadwal, dan tanpa tahu dari mana makanan Anda berikutnya akan datang. Yang Anda miliki hanyalah busur buatan tangan serta keterampilan berburu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apakah Anda kira bisa bertahan hidup di dunia di mana monyet menjadi makanan lezat? Poligami adalah hal yang wajar, dan Ibu Pertiwi adalah segalanya. Selamat datang di kehidupan menakjubkan suku Hasa. Halo para petualang, dan selamat datang di Noctura. Hari ini, kita akan menyelami dunia salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di bumi, suku Hasa dari Tanzania, yang hidup di tepi Danau Eyasi yang memukau. Selama ribuan tahun, suku luar biasa ini hidup dalam harmoni dengan alam. Kisah mereka adalah tentang ketahanan, kebersamaan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap tanah yang memberi mereka kehidupan. Sebelum kita memulai perjalanan budaya yang luar biasa ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan petualangan menakjubkan lainnya di seluruh dunia. Bagi suku Hasa, hari dimulai saat matahari terbit, bukan saat alarm berbunyi. Mereka tak memerlukan jadwal atau teknologi, karena alam adalah satu-satunya penuntun mereka. Ketika cahaya pertama menyentuh pepohonan, itulah tanda bahwa waktu berburu telah tiba. Bayangkan dunia tanpa pertanian, tanpa ternak, tanpa konsep rumah permanen, inilah kehidupan Hasa. Bagi mereka, berburu adalah sumber kehidupan. Para pria adalah pemburu terampil yang bergerak seperti bayangan di antara semak-semak, melacak segalanya dari kijang hingga monyet. Ya, Anda tidak salah dengar, monyet adalah salah satu makanan favorit mereka. Busur mereka dibuat dengan tangan dari kayu akasia yang kuat, sementara ujung panah diberi logam atau tulang. Tak ada yang disia-siakan, setiap hasil dari alam dihormati dan digunakan sebaik mungkin. Bagi Hasa, berburu bukan sekadar mencari makanan, ini adalah tradisi suci yang diwariskan secara turun-temurun, simbol hubungan manusia dengan bumi. Dalam perburuan, mereka tidak pernah sendirian. Anjing-anjing pemburu setia selalu menemani. Bagi Hasa, anjing bukan hewan peliharaan, tetapi rekan sejati dalam bertahan hidup. Jika seekor anjing sakit atau mati, mereka memastikan tidak ada yang terbuang, karena mereka memahami makna lingkaran kehidupan. Kehidupan Hasa tidak berhenti pada berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka menjalani gaya hidup nomaden sejati, di mana segalanya, mulai dari rumah hingga struktur sosial, bergerak seiring irama alam. Setelah seharian berburu, mereka kembali ke tempat tinggal sederhana yang terbuat dari ranting dan daun. Rumah-rumah ini hanya bersifat sementara, dapat dibangun dan dibongkar dalam hitungan jam. Ketika sumber daya di satu tempat menipis, mereka berpindah, mengikuti siklus alami Ibu Pertiwi. Tanpa rumah permanen, Hasa tidak mengenal hierarki. Tidak ada pemimpin pusat, tidak ada aturan kaku. Setiap keputusan diambil bersama, dan setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya. Mereka hidup mengikuti ritme alam, ketika matahari tinggi, saatnya bekerja, ketika bulan purnama bersinar, saatnya merayakan. Pada malam bulan purnama yang tenang, mereka berkumpul di sekitar api unggun, berbagi kisah leluhur dan pelajaran berharga. Tidak ada sekolah atau buku pelajaran di sini, anak-anak belajar dengan cara alami, mengamati dan meniru orang tua mereka. Semua cerita, lagu, dan tarian adalah warisan budaya yang dijaga turun-temurun seperti pusaka berharga. Bagi Hasa, keluarga adalah inti dari segalanya. Struktur sosial mereka unik dan dibentuk untuk bertahan di dunia liar. Poligami adalah hal yang umum, bukan karena status atau kekayaan, melainkan karena kebutuhan bertahan hidup. Seorang pria Hasa bisa memiliki hingga 10 istri, namun hanya jika ia mampu membuktikan dirinya sebagai penyedia yang handal dan pemburu yang terampil. Setiap istri memiliki peran penting, bersama-sama membentuk unit keluarga yang kokoh. Perempuan Hasa adalah tulang punggung komunitas. Saat pria berburu, mereka mengumpulkan buah, akar, umbi, dan tanaman obat. Pengetahuan mereka tentang tumbuhan liar sangat luas, mereka tahu mana yang bisa dimakan, mana yang bisa menyembuhkan, dan di mana menemukannya. Bagi Hasa, madu bukan hanya makanan, tapi juga anugerah suci dari alam. Pada musim tertentu, madu bahkan bisa menyumbang hingga 80% dari kebutuhan kalori mereka. Namun, mendapatkan madu bukan hal mudah. Mereka mengikuti petunjuk dari burung pemandu madu, yang menuntun mereka menuju sarang lebah tersembunyi di pepohonan tinggi. Setelah menemukannya, para pria memanjat tanpa alat pengaman,
menghadapi ratusan lebah yang menyengat hanya demi mendapatkan setetes emas cair. Bagi Hadza, setiap sengatan adalah bagian dari ritual spiritual. Mereka menghormati lebah sebagai penjaga alam, percaya bahwa alam akan memberi imbalan kepada mereka yang sabar dan penuh rasa hormat. Hidup tanpa uang bukan masalah bagi suku Hadza. Ketika mereka membutuhkan sesuatu yang tidak bisa disediakan hutan, mereka melakukan barter, menukar madu, peralatan, atau perhiasan buatan tangan dengan barang seperti pakaian atau alat logam. Sistem ini memperkuat rasa komunitas dan memastikan semua orang mendapat apa yang mereka butuhkan. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga membuka diri terhadap pariwisata berbasis komunitas, memberi kesempatan bagi orang luar untuk belajar dan berinteraksi langsung dengan kehidupan mereka. Namun, meskipun sedikit bersentuhan dengan dunia modern, suku Hadza tetap teguh pada nilai-nilai inti, hidup berkelanjutan, saling bergantung, dan menghormati alam. Meski ketahanan mereka luar biasa, Hadza kini menghadapi ancaman besar dari dunia luar. Pertanian dan pembangunan modern merambah tanah leluhur mereka, memaksa mereka kehilangan akses ke sumber kehidupan. Kehilangan tanah berarti kehilangan kebebasan, identitas, dan tradisi. Generasi muda kini dihadapkan pada pilihan sulit, bertahan dengan cara lama, atau menyesuaikan diri dengan dunia baru. Keputusan ini bukan sekadar pilihan hidup, melainkan perjuangan mempertahankan budaya dan warisan yang telah ada ribuan tahun. Kehidupan Hadza adalah pengingat kuat tentang ikatan manusia dengan alam. Berbeda dengan dunia modern yang sibuk dan konsumtif, mereka hanya mengambil apa yang dibutuhkan, menghormati setiap makhluk hidup, dan memahami keseimbangan alam. Setiap perburuan, setiap malam di bawah bintang, adalah simbol rasa hormat terhadap kehidupan itu sendiri. Mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kemewahan, tetapi dari kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Jadi, bisakah Anda membayangkan menukar kenyamanan modern dengan satu hari dalam kehidupan suku Hadza? Merasakan hidup yang benar-benar bebas, mengikuti ritme bumi, dan menyadari bahwa kebahagiaan bisa sesederhana berbagi makanan dan cerita di bawah langit malam. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pendapat Anda, dan subscribe ke channel Maya Travel agar tidak ketinggalan kisah-kisah luar biasa berikutnya.